Halo Sobat Satker KPPN Mojokerto, perkenalkan saya Anton Suhardi, PTPN pada KPPN Mojokerto. Sobat Satker pasti sudah sering berbelanja secara online melalui aplikasi marketplace seperti Tokopedia atau Shopee. Nah, rupanya digitalisasi pembayaran juga telah dikembangkan pada sektor pemerintahan di Indonesia, yaitu dalam proses pembayaran transaksi keuangan negara. Untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai pada setiap transaksi keuangan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah mengembangkan sistem marketplace dan digital payment yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 7/PB/2022 tentang penggunaan uang persediaan melalui DigiPay pada Satuan Kerja Kementerian Lembaga. Sistem marketplace adalah sistem yang menyediakan layanan daftar penyedia barang atau jasa, pemesanan barang atau jasa, pembayaran, dan pelaporan secara elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka penggunaan uang persediaan. Sedangkan DigiPay adalah platform yang mengintegrasikan sistem marketplace dengan sistem digital payment dalam rangka penggunaan uang persediaan. Jadi, DigiPay adalah sistem aplikasi pembayaran digital yang menggunakan kartu kredit pemerintah atau KKP dan atau CMS Virtual Account yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Bank Himbara. Apa saja manfaat bertransaksi menggunakan aplikasi DigiPay? Bagi Satker, 1. Otomatisasi dan efisiensi. Seluruh proses dijalankan secara otomatis. 2. Integrasi pengadaan, pembayaran, perpajakan, dan pelaporan. 3. Simplifikasi SPJ. Platform menghasilkan dokumen SPJ. Dan yang keempat, menghilangkan moral hazard. Artinya transaksi dilaksanakan transparan dan akuntabel. Manfaat bagi vendor atau UMKM, 1. Kepastian pembayaran. Platform menyediakan jadwal pembayaran. 2. Peluang jadi rekanan di banyak satker. 3. Bank lending facility. Artinya pinjaman bagi vendor dari bank mitra. Manfaat bagi bank, 1. Pasar baru kredit. Tentunya dengan mempertimbangkan record vendor pada DigiPay. 2. Layanan bagi targeted segment. 3. Brand mitra pemerintah. Manfaat bagi Ditjen Perbendaharaan, 1. Manajemen likuiditas yang lebih efisien, saldo kas lebih dapat termonitor. 2. Perencanaan kas yang lebih efektif. Dan yang ketiga, bisa digunakan sebagai data analitik. Bagi auditor, aparat penegak hukum, dan DJP, 1. Mengurangi fraud atau transaksi dijalankan melalui sistem. Tidak ada pertemuan langsung satker dengan vendor. 2. E-audit. Data DigiPay dapat digunakan untuk e-audit. Dan yang ketiga, memastikan kepatuhan wajib pajak. Pada aplikasi DigiPay telah dilakukan simplifikasi user. Pada satker terdapat 5 user saja, yaitu admin satker, pejabat pembuat komitmen atau PPK, pejabat pengadaan, bendahara pengeluaran, dan pemesan barang atau jasa. Sedangkan pada vendor, hanya perlu user admin vendor yang bisa merangkap menjadi staf vendor dan kurir. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya bagikan cara mendaftarkan user admin DigiPay Satker ke KPPN dan cara aktivasinya pada aplikasi DigiPay. Jadi Sobat Satker, aplikasi DigiPay 1 adalah aplikasi yang berbasis web. Nah, sekarang kita coba masuk ke alamat webnya, yaitu digipay1 Kemenkeu. Nah, akan muncul tampilan halaman seperti ini, Sobat Satker. Karena ini sifatnya latihan, maka saya akan menggunakan alamat web yang servernya digunakan untuk latihan. Ya, di sini digipay1dev.kemenkeu.go.id. Tapi nanti Sobat Satker untuk prakteknya silakan menggunakan alamat digipay1kemenkeu.go.id. Selanjutnya saya akan mendaftarkan diri sebagai admin Satker DigiPay. Akan saya klik di sini login, lalu klik login. Nah, nanti akan terbawa ke halaman Digit Kemenkeu dengan tampilan seperti ini. Saya akan memasukkan NIP saya dan password saya. Nah, untuk teman-teman atau Sobat Satker yang non PNS bisa mengetikkan NIK-nya. Ya.
Dan bagi Sobat Satker yang belum pernah mengakses Digit Kemengeu, bisa mendaftar langsung dengan cara klik menu daftar sekarang. Karena saya sudah punya user Digit Kemengeu, jadi saya langsung saja mengetikkan NIP saya ya. Ini kemudian klik password saya. Lalu saya klik masuk. Ada muncul menu permohonan hak akses. Sebelum kita klik daftar, coba kita perhatikan di sini ada tulisan kewenangan user. Di sini terisi individu. Nah, karena saya akan mendaftarkan diri menjadi admin Satker di JP, maka kewenangan user ini yang harus diubah dari individu menjadi admin Satker. Nah, setelah kita klik daftar, akan muncul halaman seperti ini Sobat Satker. Masih kewenangannya individu atas nama saya. Lalu kita coba klik di sini. Lalu kita klik profil pengguna. Nah, setelah itu akan muncul di sini menu navigasi yang berisi profil pengguna, ubah kewenangan, dan permohonan hak akses. Sekarang kita klik lebih dulu untuk menu permohonan hak akses. Sekarang kita coba klik di kewenangan. Ini kita klik admin Satker, kemudian kode KPPN-nya di sini. Saya di KPPN Mojokerto 098. Kode Satker saya misalnya BPS Kabupaten Mojokerto ya. Tapi ini saya menggunakan kode Satkernya KPPN. Oke. Ini otomatis muncul tidak menggunakan PPK atau kodenya 00. Kemudian nomor dokumen dan tanggal dokumen ini kita isikan nomor dokumen dan tanggal dokumen di surat permohonan ini. Misalnya nomor dokumennya adalah 100 garing KPN garing 1610 garing 2024. Misalkan nomor suratnya seperti ini. Kemudian tanggal dokumen misalnya tanggal hari ini 21 Maret. Lalu surat permohonannya contohnya seperti ini Sobat Satker. Ini contoh surat permohonan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto yang sudah didaftarkan ke KPPN. Nah, seperti ini formatnya. Ini dengan kewenangan user admin Satker. Oke. Kita upload surat tadi. Lalu kita klik simpan. Langkah selanjutnya, Sobat Satker silahkan menghubungi KPPN mitra kerjanya untuk mengapprove status permohonan yang belum disetujui ini. Sekarang coba kita refresh atau kita masuk di sini login lagi ya. Lalu kita klik di sini profil pengguna. Kemudian kita cek di sini ubah kewenangan. Nah, di sini sudah muncul user saya menjadi admin Satker. Ini artinya KPPN mitra kerja saya sudah mengapprove user saya dari individu ditambah menjadi admin Satker. Nah, kalau kita perhatikan di sini setelah di-approve oleh KPPN, admin Satker statusnya masih tidak aktif. Ya, sekarang kita lakukan aktivasi dengan klik tombol yang ada di kolom aksi di sini. Kita klik ubah kewenangan. Lalu kita klik OK. Lalu kita masuk lagi ke profil pengguna, ke menu ubah kewenangan. Nah, di sini status saya sudah aktif menjadi admin Satker. Sedangkan yang individu tadi, ini statusnya tidak aktif. Nah, ini berlaku juga untuk PPK, PBJ, bendahara, dan pemesan barang pada Satker atau vendor nanti. Tugas dari admin Satker adalah untuk mengapprove pendaftaran yang dilakukan oleh PPK, bendahara, PBJ, dan pemesan barang serta vendor. Demikian cara mendaftarkan dan aktivasi user level admin di JP Satker. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.